Bank Sentral Asia alias BCA mencetak laba bersih senilai 12,9 triliun rupiah di kuartal 1 tahun ini. Laba tersebut melonjak 11,7% secara tahunan. Capaian laba ini juga jadi yang terbesar sepanjang masa. Pencapaian kinerja ditopang dari kenaikan pendapatan bunga bersih BCA menjadi 19,8 triliun rupiah. Pendapatan non-bunga juga turut menopang kinerja BCA, naik 6,8% secara tahunan menjadi 6,4 triliun rupiah. BCA juga meningkatkan penyaluran kredit mereka menjadi 835 triliun rupiah, naik 17,1% year on year. Sementara dana pihak ketiga yang dikumpulkan menjadi 1.120 triliun rupiah, naik 7,9% secara tahunan. Sementara itu di Bursa Efek Indonesia, saudara, memanasnya hubungan Iran-Israel dan juga Israel-Palestina masih jadi sentimen terbesar dinamika pergerakan pasar modal. Nah, bagaimana pembukaannya hari ini? Kita akan langsung pantau bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Renata, jadi pagi ini bagaimana kabar pergerakan Bursa Efek? Lalu apa saja sentimen yang menggerakkan bursa? Iya, Paskalis dan juga saudara, kalau kita mengacu pada data-data sebelumnya, misalnya pada pekan lalu hingga Jumat kemarin memang perdagangan ini ditutup masih di bawah level 7.100. Yang dimana untuk IHSG ini tumbuh negatif hingga minus 2,74% ke level 7.087. Sama halnya dengan perdagangan di hari Senin. Ini ditutup juga masih di bawah level 7.100 dengan posisi 7.073. Nah, lantas bagaimana kemudian dengan indeks harga saham gabungan pada hari ini? Langsung saja kita pantau di papan bursa. Untuk hari ini, indeks harga saham gabungan ini dibuka di zona hijau. Berbeda dengan sebelumnya, hari ini berada di level 7.116,92 yang dimana ini tentu terapresiasi sebesar 0,61% atau 45,59 basis points. Tadi pertanyaan Anda, Paskalis, apa kemudian sentimen yang mempengaruhi angka indeks harga saham gabungan hari ini? Setidaknya memang ada 3. Yang pertama ini tentu masih terkait dengan gejolak geopolitik di Timur Tengah antara Iran Israel. Kemudian juga kita ketahui adanya ketidakpastian kebijakan The Fed apakah akan melakukan penurunan suku bunga. Nah, tentu yang perlu diperhatikan oleh para investor ini adalah rapat Dewan Gabungan yang rencananya akan dilaksanakan besok. Ini diprediksi Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga hingga 25 basis points. Tapi tentu Paskalis dan juga saudara, kita belum bisa berandai-andai sebelum hasilnya ini akan keluar. Nah, jadi yang paling bijak memang Paskalis dan juga saudara bagi para investor ini bisa mencermati saham-saham yang nantinya akan terdampak dari kenaikan suku bunga. Lalu kemudian Paskalis dan juga saudara, sentimen kedua ini adalah pelemahan rupiah yang memang kalau kita lihat ini juga sebenarnya disebabkan oleh sentimen sebelumnya, yakni ketidakpastian dari The Fed dan juga konflik geopolitik di Timur Tengah. Kalau kita melihat data, ini memang sepanjang pekan lalu hingga Jumat, IHSG tumbuh negatif hingga minus 2,74% ke level 7.087. Nah, apa yang kemudian menyebabkan anjloknya ini memang karena investor mulai beralih ke produk investasi yang lebih konservatif seperti obligasi negara yang bisa memberi imbal hasil lebih baik. Tetapi tentu Paskalis dan juga saudara, kalau kita melihat indeks harga saham gabungan hari ini nampaknya sudah mulai merangkak naik, yang dimana sudah di atas angka ataupun level 7.100. Bisa jadi memang ini adalah karena sentimen ketiga, yakni putusan MK yang dimana Mahkamah Konstitusi sudah memutus terkait dengan perselisihan hasil pemilu terkait Pilpres 2024 yang dimana kita ketahui diajukan oleh paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan juga pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ini kemudian memang yang ditunggu-tunggu juga oleh para investor yang dimana tentu kebijakan politik dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini bisa
mempengaruhi perekonomian Indonesia ke depannya. Dan memang tampaknya prediksi analis ini kemungkinan bisa dikatakan benar begitu ya, karena balik lagi prediksi analis ini akan bergerak di angka 7.000 hingga 7.100. Sehingga masih kita pantau nantinya bagaimana pergerakan IHSG hingga akhir perdagangan. Demikian, Paskalis. Renata Panggalo, terima kasih ulasan dan laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.